Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'd. Yang terhormat Direktur Utama PT Jasa Marga Pandaan Malang beserta direksi yang lain. Yang terhormat Komisaris PT Jasa Marga Pandaan Malang. Yang terhormat DGM PT Jasa Marga Trans Jawa Klaster 4. Yang terhormat Direktur Utama BUJT Klaster 4 atau yang mewakili. Yang terhormat Kepala Induk PJR Ruas Pandaan Malang, yang terhormat Mitra Kerja PT Jasa Marga Pandaan Malang, yang terhormat para karyawan karyawati PT Jasa Marga Pandaan Malang, dan tak lupa para hadirin dan hadirat baik yang hadir secara virtual dari Jakarta, Bapak Hasanuddin, Bapak Najib Fauzan, Ibu Nimades Hasanti, Bapak Samuel Kana, Bapak Agus Purbianto, Bapak Agus Tiawan, dan juga Bapak David Widianto, dan juga para hadirin dan hadirat yang hadir di aula di kantor PT Jasa Marga Pandaan Malang ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul di majelis ini, di tempat yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah sebuah simbol kelak kita dipertemukan oleh Allah di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Hari ini kita melaksanakan acara yang luar biasa, yaitu peringatan hari ulang tahun PT Jasa Marga Pandaan Malang yang keempat, dan juga halal bihalal, karena kita masih dalam bulan Syawal, masih dalam suasana Idul Fitri 1441 Hijriah. Mudah-mudahan harapan-harapan baik yang tadi sudah disampaikan oleh para jajaran direksi, para komisaris tadi, mudah-mudahan harapan baik itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk harapan mudah-mudahan PT Jasa Marga Pandaan Malang ini panjang umur dan memiliki manajemen yang sehat. Serta kita semua yang terlibat di dalamnya baik langsung atau tidak langsung, ini juga sama doa baiknya, mudah-mudahan semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Tentunya kita tahu, yang pertama, karena masih dalam suasana Syawal, kita tahu peringatan atau kita merayakan Idul Fitri tahun ini itu boleh jadi berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Banyak dari kita yang memang karena untuk menjaga, kalau dalam bahasa agama disebut hifdzun nafas, atau untuk menjaga penyebaran COVID-19, maka kita tidak melakukan mudik. Kita tidak bertemu dengan banyak sanak keluarga dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang paling penting sesungguhnya adalah yang tidak boleh hilang dari kita adalah pesan dan makna dari Idul Fitri itu sendiri. Kita tahu kita sekarang menghadapi sebuah pandemi yang kita berharap betul, kita memohon pada Allah, mudah-mudahan virus ini segera diangkat oleh Allah dan kita kembali menjalani kehidupan seperti biasa. Karena tidak ada yang bisa menghentikan dan mengangkat virus ini kecuali Allah. Sebagaimana dalam firman-Nya surah Al-An'am ayat 17, Allah berfirman, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Apabila Allah menimpakan kepadamu suatu dor atau suatu bahaya atau sesuatu yang boleh jadi menurut kita tidak baik, maka
tidak ada yang bisa menyingkap kecuali Dia, yaitu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa in yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Apabila Allah memberikan kepadamu kebaikan, maka Dia sesungguhnya berkuasa atau maha kuasa atas segala sesuatu. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sebelum saya masuk ke makna Idul Fitri, pesan yang paling penting, saya ingin mengangkat satu ayat di dalam surah Al-Baqarah, yaitu ayat 214. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Yang artinya adalah, apakah kalian menyangka atau kalian menduga bahwasannya kalian akan masuk surga, sedangkan belum datang kepada kalian apa-apa yang telah dialami oleh umat-umat sebelum kalian. Hatta yaqular rasul, kalau orang-orang terdahulu ditimpa dengan ba'sa wadh-dharra, ditimpa kemelaratan, ditimpa ujian, bahkan wazulzilu, ditimpa banyak goncangan. Hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ah, sampai-sampai Rasul dan juga orang-orang beriman yang bersama dengan beliau itu menyatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah ini akan datang. Ternyata di penutup ayat ini yang menarik, ala inna nasrallahi qarib, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu adalah dekat. Maka ini memberikan satu optimisme kepada kita bahwa kita insya Allah nanti akan sampai pada suatu waktu yang mana pandemi ini insya Allah akan segera berakhir. Ini harus ada jiwa optimis dalam diri kita masing-masing. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, saya kembali ke makna Idul Fitri yang nanti kita kaitkan dengan tema ulang tahun PT Jasa Marga, terkait dengan apa yang kita lakukan, kinerja dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini nanti ada hikmah yang bisa dipetik. Para bapak, para ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, di dalam surah Al-Baqarah 185 di penghujung ayat Allah menyatakan, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangan ibadah puasa Ramadan kalian. Lalu kemudian walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaklah kalian bertakbir, memuji, mengagungkan kebesaran Allah ala ma hadakum, terhadap sesuatu yang telah Allah tunjukkan hidayah kepada kalian, wa la'allakum tashkurun. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, dari ayat, dari lafaz di dalam ayat ini yang sangat singkat, walitukabbirullah, maka ada satu pesan khusus. Ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk mengagungkan Allah, maka sesungguhnya selain Allah itu adalah hal-hal yang kecil, yang tidak besar. Karena yang kita agungkan sesungguhnya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu yang perlu kita masukkan dalam diri kita sugestikan dalam diri kita, dan kita kuatkan kesadaran bahwa kita tidak lain dan tidak bukan adalah hamba Allah yang melaksanakan tugas di muka bumi ini sebagai hamba sekaligus khalifah untuk memakmurkan bumi ini. Maka dari itu, terkait dengan pesan Idul Fitri yang pertama, lalu dikaitkan dengan ulang tahun, yang mana tadi harapannya PT Jasa Marga ini bisa memiliki umur yang panjang, umur yang barokah, dan juga di dalamnya memiliki manajemen yang sehat. Maka tidak lain dan tidak bukan, kalau kita menanamkan kesadaran diri bahwa kita adalah hamba Allah, maka disinilah kita akan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi kita masing-masing secara sebaik-baiknya. Jangan sampai ada anggapan ketika kita tidak takut pada pimpinan, hanya takut pada Allah, maka ini adalah anggapan yang keliru. Karena sesungguhnya seseorang yang takut kepada Allah, maka representasinya dia akan melakukan aneka tugas sesuai tupoksinya secara baik dan bertanggung jawab. Maka disinilah termasuk kunci manajemen yang sehat. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, dulu pada zaman Rasulullah SAW ada salah seorang sahabat Rasulullah yang setiap pagi dia berangkat bekerja, lalu kemudian menjadi pembicaraan di antara sahabat-sahabat yang lain. Lalu kemudian Rasulullah mendengar pembicaraan dari sahabat-sahabat yang lain ini. Lalu kemudian Rasulullah menegur pembicaraan sahabat yang lain, lalu mengatakan bahwa kerja yang dilakukan oleh orang tersebut adalah dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kerja itu bisa bernilai ibadah jika memenuhi dua syarat.
Syarat yang pertama adalah sahihun fin niyah, yaitu benar dalam niatnya. Maka kita ini melakukan pekerjaan kita, termasuk tupoksi kita di PT Jasa Marga Pandaan Malang ini juga kerja yang bernilai ibadah, tentunya dengan niat yang benar karena lillahi ta'ala. Lalu yang kedua adalah sahihun fit tahsil, yaitu benar dalam pelaksanaannya. Maka dua hal inilah yang nanti juga akan melahirkan manajemen yang baik dan manajemen yang sehat. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Karena yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nur, Allah menyatakan, rijalul la tulhihim tijaratu wa la bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Yang dipuji kalau kita lihat di ayat ini di surah An-Nur ini, rijalul la tulhihim tijarah, yaitu orang-orang yang mereka tidak dilalaikan oleh bisnis mereka, wala bay'un an dzikrillah, dari mengingat Allah. Artinya ketika melaksanakan tugasnya dia selalu mengingat Allah. Karena orang yang selalu mengingat Allah, maka pasti dia tidak akan melakukan penyimpangan-penyimpangan. Ini yang penting, yang menjadi catatan bagi kita semua. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah, dan juga mendirikan salat. Jika datang waktunya salat, maka dia tidak lalai, tapi dia tetap mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, dan mereka juga menunaikan zakat. Ya khafuna yauman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Jadi yang dipuji di dalam agama kita bukan hanya orang yang duduk di masjid lalu hanya wiritan dan seterusnya, tidak, tapi adalah orang-orang yang bekerja secara serius dan selalu mengingat Allah, serta tidak melalaikan tugas dan kewajiban yang inti kepada Allah, termasuk yang disebut dalam ayat ini adalah salat dan zakat. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kembali ke ayat walitukabbirullah ala ma hadakum tadi. Ketika seseorang diperintahkan untuk mengagungkan Allah, maka ada satu pesan yang luar biasa, bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah. Di dalam surah An-Nisa Allah berfirman, yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Karena kita lemah, maka tidak ada seseorang yang sehebat apapun dia mampu untuk melakukan tugasnya sendirian. Maka disinilah butuh sinergi satu sama lain. Maka kita lakukan tupoksi sesuai dengan tugas kita masing-masing, tupoksi kita masing-masing. Maka insya Allah perusahaan ini, PT Jasa Marga Pandaan ini juga akan menjadi PT yang panjang umur, yang barokah tadi. Ini harapan kita semua. Dan terakhir yang ingin saya sampaikan, di dalam agama kita ada rukun iman. Sesungguhnya ada pelajaran yang berharga di dalam rukun iman, atau yang bisa kita sebut dengan manajemen rukun iman. Kita semua sudah hafal bahwa rukun iman itu yang pertama adalah amantu billah, yaitu iman kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada para malaikat, wa kutubihi, kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, wa rusulihi, dan kepada rasul-rasul utusan Allah, wa bil yaumil akhiri, dan kepada hari akhir, dan yang terakhir yang keenam adalah wa bil qadri khairihi wa syarrihi, yaitu kepada qada dan qadarnya Allah. Apa yang bisa kita terapkan dari manajemen rukun iman ini? Maka yang pertama, ketika kita menyatakan beriman kepada Allah, maka ini adalah sebuah gambaran bahwa Allah itu adalah top leader sekaligus top manager, ini yang paling tinggi. Sesungguhnya Allah bisa saja melakukan apapun tanpa dibantu siapapun, tapi sesungguhnya Allah ingin memberi contoh kepada kita bahwa harus ada job deskripsi, harus ada pembagian tugas, harus ada tupoksi masing-masing. Maka Allah menciptakan para malaikat. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu, dan seterusnya dan seterusnya. Ada tupoksi masing-masing. Lalu kemudian yang ketiga, yaitu beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Kita tahu bahwa kitab suci itu menjadi acuan, baik acuan terkait dengan hukum dan termasuk tataran hukum untuk menjalani kehidupan agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Maka ini menjadi sebuah aturan, yang aturan itu harus ditaati. Maka tentunya di perusahaan manapun, maka di situ pasti ada aturan yang harus kita taati. Maka itu disimbolkan dengan rukun iman yang ketiga, yaitu kitab, beriman kepada kitab yang diturunkan oleh Allah. Kemudian yang keempat, beriman kepada Rasul. Rasul itu adalah penyampai risalah, yaitu yang menyampaikan isi dari pesan kitab-kitab itu. Maka disinilah yang kelima, yaitu yang keempat terkait dengan iman kepada Rasul. Maka di sini adalah sebuah simbol bahwa aturan itu harus ditegakkan, dan itu ada orang-orang yang menegakkan aturan itu. Kemudian
Yang kelima yaitu iman kepada hari akhir. Kita tahu hari akhir itu di sana disebut dengan yaumul hisab. Ada hari perhitungan amal. Maka terkait dengan sebuah perusahaan atau organisasi atau apapun itu, maka hari akhir ini adalah sebuah simbol bahwa segala sesuatu itu ada pertanggungjawaban. Maka kalau kita mencanangkan suatu program, maka lalu kemudian harus ada evaluasi. Dan ketika evaluasi itu, maka mana yang belum baik akan diperbaiki dan mana yang harus ditingkatkan dan seterusnya. Tadi sudah disampaikan banyak prestasi yang telah dicapai oleh PT Jasa Marga Pandaan Malang. Ini harus terus kita pertahankan dan kita evaluasi sehingga sebagaimana disimbolkan dalam rukun iman yaitu wabil yaumil akhiri, maka ini semua ada evaluasi. Lalu kemudian yang terakhir, wabil qadri khairihi wa syarrihi, yaitu percaya kepada qada dan qadar, baik itu khair, baik ataupun itu syar atau yang tidak baik. Maka ini adalah setelah evaluasi, seumpama hasilnya baik, maka ditingkatkan lagi. Seumpama hasilnya ada yang kurang baik atau tidak begitu memuaskan, maka ini harus ada cara-cara atau strategi-strategi sehingga disinilah manajemen rukun iman ini bisa kita terapkan dalam PT, termasuk PT Jasa Marga Pandaan Malang ini. Dan mudah-mudahan harapan-harapan tadi itu tentunya dengan kerja keras semua yang terlibat di dalam PT ini, maka insya Allah mudah-mudahan Allah akan mengijabah apa yang kita harapkan. Dan mudah-mudahan PT Jasa Marga ini menjadi PT yang bermanfaat bagi umat manusia. Dan saya kira saya akhiri dan mohon maaf atas segala khilaf, termasuk saya ucapkan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Mudah-mudahan amal-amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekal dan amunisi untuk kehidupan kita selama 11 bulan ke depan. Mudah-mudahan ada manfaat dan hikmah yang bisa dipetik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dilanjutkan dengan doa penutup pada Bapak Ustaz Muhammad Hashim. Mari kita akhiri pertemuan kita ini dengan bacaan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing langkah kita sehingga kita semua termasuk PT Jasa Marga Pandaan Malang ini selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salaf as-salih. Thumma ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'al ijtima'ana ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma irfa' 'anna al-waba'. Allahumma irfa' 'anna al-waba'. Allahumma irfa' 'anna al-waba'. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والزلازل والسيوف المختلفة والشدائد والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih.